Assalamualaikum soleh-soleha. Pada pagi ini kita akan belajar tema 5 subtema 2 SBDP. Membuat hiasan pas bunga. Di sekitar kita banyak sekali yang dapat digunakan sebagai hiasan untuk pas bunga. Nah, hiasan-hiasan tersebut ada yang berasal dari bahan alam, ada pun yang dari bahan buatan. Bahan alam ini merupakan semua bahan yang telah tersedia di alam. Bahan-bahannya itu diantaranya adalah biji-bijian, dedaunan kering, dan cangkang kerang, dan masih banyak lagi. Untuk alat dan bahan, di sini kita menyiapkan kaleng bekas, gunting, lem dan kuas, alat tulis, kertas warna ataupun kertas HPS, dan yang terakhir yaitu biji-bijian. Untuk langkah kegiatan, pertama-tama lapisilah bagian luar kaleng bekas dengan menggunakan kertas HPS ataupun dengan menggunakan kertas warna. Langkah selanjutnya yaitu gambarlah permukaan kertas sesuai keinginanmu. Kalian bisa menggambar bunga ataupun gambar lainnya sesuai dengan kreativitas kalian. Langkah selanjutnya yaitu olesilah kertas bergambar dengan menggunakan lem. Lalu tempelkan biji-bijian pada kertas bergambar. Usahakan lem yang kalian gunakan agak tebal agar biji-bijinya merekat dengan sempurna. Tempat pensilnya sudah selesai. Membuat pas bunga dari tanah liat. Salah satu bahan alam yang mudah ditemukan di sekitar kita yaitu tanah liat. Tanah liat ini dapat dibuat menjadi bahan kerajinan. Tanah liat banyak digunakan karena sifatnya yang lunak sehingga mudah dibentuk. Nah, di sini ada beberapa contoh jenis-jenis tanah liat. Tanah liat ini juga bisa digunakan untuk membuat pas bunga. Yuk kita perhatikan contoh pas bunga dari tanah liat. Sebelum praktek membuat hiasan pas bunga dari tanah liat, sebelumnya kita menyiapkan alat dan bahan. Yang pertama yaitu tanah liat, kemudian air, sarung tangan, dan cutter. Langkah-langkah membuatnya adalah: pertama, kita ambil dulu tanah liat secukupnya. Kemudian, kita basahi dengan air secukupnya. Kita ulen sampai teksturnya pas dan tidak encer. Setelah itu yang kedua, kita pilih tanah liat memanjang menyerupai tali di atas meja. Kemudian yang ketiga, kita buat lempengan tanah liat berbentuk lingkaran sebagai alas. Nah, setelah itu yang keempat, kita lilitkan pilihan yang telah kita buat di atas lempengan. Kemudian yang kelima, kita rapikan susunan tanah liat itu menggunakan cutter. Nah, yang keenam, kita bentuk susunan hingga menjadi pas bunga. Nah, dibentuk ya. Yang ketujuh, pas bunga dari tanah liat sudah jadi. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari karya dari biji-bijian dan tanah liat. Selain kedua bahan alam tersebut, ada beberapa bagian tumbuhan lainnya juga yang dapat dijadikan karya kerajinan. Salah satunya adalah karya kerajinan anyaman dari daun kelapa. Berikut ini adalah langkah-langkah membuat anyaman dari daun kelapa atau membuat sangkar ketupat. Perlu kita siapkan tentu saja 2 buah helai daun lontar seperti ini. Kemudian ambil 1 helai, tempatkan di tangan dengan posisi bagian pangkal menghadap ke arah atas. Lingkarkan 1 kali di tangan seperti ini.
Kemudian ambil daun yang lain, kemudian buat pangkalnya menghadap ke arah bawah seperti ini, dan lingkarkan ke tangan juga sama, 1 kali putar seperti ini. Setelah tahap ini, kita masukkan daun ke bagian ini seperti ini. Kemudian bagian satunya kita masukkan ke bagian satunya seperti ini, dan ini kita tekuk sedikit, masukkan ke bagian tadi. Nah, pada tahap ini bentuk dasar dari ketupat sudah terlihat. Kita balik ketupat untuk memudahkan membuatnya. Kita balik ketupat, masukkan ibu jari di sini. Kemudian inilah bentuk dasar dari ketupat yang akan kita buat tadi. Setelah itu, bagian ujung yang menyamping ini kita buat 1 lingkaran seperti ini, 1 kali putar seperti ini, dan tetap ke arah sebelah sana seperti ini. Nah, untuk bagian ujung yang satunya kita lipat seperti ini, mengikuti kontur anyaman yaitu selang-seling, masukkan ke sini seperti ini. Setelah itu masukkan ke bagian bawah dari ketupat seperti ini. Ketupat akan benar jika bagian ujung dari daun bertemu dengan ujung yang lain, sedangkan bagian pangkal bertemu dengan bagian pangkal yang lain. Dan untuk bagian yang ujung sebelah sini kita masukkan ke dalam sini, kemudian tarik keluar seperti ini. Sekarang kita tinggal menata bagian pangkal. Untuk bagian pangkal yang satunya kita masukkan melewati tempat yang ini, kemudian kita tarik. Sedangkan pangkal yang satunya harus berada di bagian pangkal yang lain. Maka kita tarik sedikit seperti ini, kita masukkan ke sini. Nah, pada tahap ini sebetulnya ketupat sudah jadi. Untuk mempermudahnya kita bisa menariknya seperti ini. Jika dirasa sudah hampir tepat, kemudian kita bisa memperbaikinya dengan cara tarik ulur seperti ini. Kita rapikan bagian yang terlalu panjang atau bagian yang terlalu pendek. Kita bisa menariknya seperti ini. Tarik, tarik. Bagian yang longgar kita kencangkan, dan bagian yang terlalu kencang mungkin bisa kita longgarkan sedikit, sehingga nanti ketupat bisa betul-betul rapi seperti ini. Untuk dasar dari ketupat sudah bisa terlihat. Kita hanya perlu untuk merapikan bagian-bagian dari ketupat ini. Tarik, tarik seperti ini. Kalau dirasa bagian pangkal kurang panjang, kita bisa menariknya dari bagian ini. Intinya kita hanya perlu merapikan anyaman dari ketupat ini sampai betul-betul bagus dan tidak ada lubang yang terlalu besar di antara anyaman ketupat ini. Baik, sekian video pembelajaran yang Ibu sampaikan. Silakan kalian kerjakan buku paket Bu Pena halaman 47 sampai 45 hanya pada muatan SBDP-nya saja ya. Semangat soleh-solehah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.